Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Herlampang. Pada kali ini saya akan melakukan tugas yang diberikan oleh Pak Romi, yaitu tugas static routing dengan 3 buah router. Baik, pada kali ini saya ingin menjelaskan apa itu static routing itu. Jadi routing statis itu adalah pengiriman jalur paket yang terbaik gitu ya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi dari beberapa jalur kita bisa memilih jalur yang mana aja yang kita pilih yang tercepat gitu. Tapi ini sesuai dengan kemauan kita gitu, namanya statis gitu. Kalau dinamik itu kan dia pengiriman paketnya itu tidak menentu gitu, bisa jadi dia jalur ini, jalur A, jalur B, bisa-bisa dia trouble ya. Nah seperti itu. Nah langsung aja kita mulai ke pembangunannya ya. Nah sebelum melakukan eh, membangun sebuah simulasi, kita dikasih IP-nya dan perangkat apa aja yang kita perlukan gitu ya. Nah ini alat yang kita perlukan ya. Jadi yang seperti ini teman-teman. Nah ini sudah saya routing sampai berhasil ya teman-teman, sudah selesai. Nah pada kali ini saya akan membuatnya kembali. Gimana? Jadi saya akan mengikuti hal yang sama seperti sebelumnya. Baik, sebelumnya saya akan memberikan router ya, router. Terus habis itu kita kasih switch ya. Switchnya apa? Saya PT switch. Setelah itu ada PC sama laptop. PC sama laptop ya. Jadi tujuannya di tugas ini tuh kita ngebangun 3 jaringan teman-teman. Yang dimana 3 jaringan ini tuh kita bisa saling terhubung gitu antara komputer yang di jaringan router 1 dengan di komputer di jaringan ketiga maupun kedua gitu, masing-masing terhubung gitu. Nah ini kan perlu melakukan simulasi gitu. Baik, setelah itu kita harus tahu dulu teman-teman, di sini tuh kabel apa aja yang kita pasang gitu. Nah di sini kita lihat ternyata ada FA0 sama FA1. FA0 nya itu di bagian router, FA00 sama FA00, habis itu FA10 sama FA00. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sembarang kita isi langsung kayak FA10 maunya di sini gitu. Jadi kita harus perhatikan ya, itu sesuai instruksi yang ada gitu. Baik, kita lanjutin lagi ya teman-teman. Baik, di sini saya sebelum memasang kabel saya pastikan untuk menulis router-routernya dulu, IP protokolnya, maksudnya IP protokol dari berbagai device, dari router, laptop sama komputer ya. Oke, sekarang saya menulisnya. Router 0 ini saya salin dari yang kanan ya teman-teman. FA 0/0 titik 2 192 168 10.1 titik 2 /24 FA 1/0 titik 2 192 168 1.1. Baik, ini 192 168 1.0/24 192 168 1.2/24. Lanjut 192 168 1/3/24.
ya teman-teman kalau ada pengucapan yang salah, mohon dimaklumi. Baik, di sini saya tetap ya memasang tulisan seperti ini agar kita tidak lupa saat pengkonfigurasinya. Kebayang kalau nggak ada tulisan seperti ini, kita nggak tahu di kabel ini IP-nya berapa gitu, sedangkan satu kabel ada beberapa, ada yang lebih dari satu gitu IP-nya. Baik, saya lanjut lagi ya. 10.2/24 FA 0 FA10.2 192 168 20.1/24 FA 6/0.2 192 168 2.1/24. Ya benar nggak ya? Iya benar. FA 0/0 192 168 22/24 FA 1/0.2 192 168 3.1/24 192 168 3.0/24. Oh, yang ini belum kita kasih ya. Baik, 192 168 2.2/24. Lanjut, 192 168 2.3/24. 192 168 3.2/24. 192 168 3.3/24. Baik, kayaknya sudah ya teman-teman. Cuman kita masih belum tahu ya FA0 nya di mana gitu ya. Oke, baik, kita rapikan dulu tulisan-tulisannya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kita rapikan biar enak dilihat. Ini saya taruh di atas saja. Ya, seperti inilah. Oh ya, ada satu lagi yang belum. Di sini. Jadi berapa? 192, oh 2.0. 192 168 2.0/24. Baik. Ya udah seperti ini. Oke, setelah ini kita sudah pasang tulisan-tulisan yang ada di sini ya. Baru kita pasang kabel-kabelnya gitu. Di sini kabel-kabelnya kita lihat di sini. Ada kabel ya, FA00-nya itu bagian router ke router. Habis itu karena 00-nya di sini kan sudah dipakai, jadi 10 baru pasang ke 00 lagi yang di kanannya sini, router yang kanan sini. Jadi langsung saja ya kita pasang ya. Untuk router sama router saya memakai copper crossover. Nah, ini FA00 ya, Fast Ethernet ya singkatannya. Nah, 00. Habis itu kita menggunakan 1.0 karena sudah 0 sama 0 ini udah dipakai ya, FA00 nya ke FA00 lagi gitu teman-teman. Baik, setelah itu untuk router ke switchnya itu saya memakai kabel copper straight through ya, copper straight through.
Baik ya teman-teman. Apakah benar ya teman-teman? Saya cek dulu. Kita lihat kabelnya. FA10 sama dengan FA01 ya. Benar ya berarti. Oke, nah di sini kita perhatikan FA00-nya di sini, FA10-nya berarti di bawahnya ini FA6.0 karena di sini nggak ada FA/0 ya, 6/0 maksud saya, maaf ya. Jadi saya harus membuka routernya terlebih dahulu dan mematikannya. Jadi kita menambah portnya terbatas ya teman-teman di PT router switch, maaf, PT router ya, PT router, maaf ya, PT router. Nah setelah itu kita aktifkan. Oke, sudah aktif ya teman-teman. Langsung saja kita pilih FA60 ya, ini ke 01. Setelah itu ke 1. Baik, seperti ini. FA10 ke FA01. Setelah itu lanjut satu-satu ke kliennya laptop sama komputer. Baik, di sini kita sudah memasang kabel ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengkonfigurasi IP yang sudah tertera di tulisan di sini teman-teman. Jadi dimanapun itu kita tetap mengikuti instruksinya gitu. Instruksinya IP-nya segini ya. Kita masukkan gitu di setiap interface perangkatnya gitu, device. Oke, kita masukin ya yang di sini ke sini IP address 192.168.1.2. Oke. 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena gateway-nya yang ini FA10-nya itu terdekat dari switch ini. Inilah yang nanti kita pakai untuk gateway-nya. Ya, jalur gerbangnya gitu ya. Nah, ini yang kita pakai setiap gateway. Jadi maksud saya setiap device. Nanti di sini juga laptop mengikuti ke FA10 nih, 168.1.1. Seperti itu. Baik. Oke, kita keluarin, kita buka lagi ke laptop. Laptop sama ya. Kita masukkan IP ini 192.168.1.3 ya. Sama FA10 yang ini kita masukin 192.168.1.1. Nah, baik. Seharusnya kita mengirim dari komputer ke laptop ini berhasil. Ya, berhasil ya, teman-teman. Komputer dan laptop berhasil. Oke, berarti kita konfigurasi di bagian komputer dan laptop sudah berhasil. Baik. Untuk itu kita langsung konfigurasi ya, teman-teman. Saya pilih klien-kliennya aja dulu ya teman-teman, mengisi setiap kliennya biar berurutan 192.168.2.2. Oke, gateway-nya yang ini 6/0 2.1 192.168.2.1. Oke, kita langsung keluarin. Sama seperti ini. Ini kita memasukin IP ya yang di di konfigurasinya. Ini kita pilih statik ya, karena di tugas ini kita meroutingnya itu statik, bukan dinamis.
ya. Kita masukin lagi 192.168.2.3 ya, 2.3 ya, seperti ini. Sama 192.168.2.1 ya. Baik. Nah, setelah konfigurasi, saya pastikan pengecekan terlebih dahulu. Oke, sukses, berarti benar ya, nggak ada gateway yang salah kita masukkan. Baik, lanjut ke PC selanjutnya di router 2. Saya masukin 192.168.3.2. Oke, gateway-nya FA, ini kan FA10 ya. Ini dia gateway-nya, 192.168.3.1. Lanjut ke laptop selanjutnya, desktop, ke IP configuration. Ingat, kita jangan memilih DHCP ya, DHCP hanya untuk statis. Maaf, DHCP untuk dinamis ya, statis untuk yang manual. Oke, kita masukin 192.168.3.3 192.168.3.1 ya. Setelah itu seperti biasa kita cek terlebih dahulu. Kita hapus dulu ya, PC ke laptop. Oke, berhasil. Baik, setelah ini kita mengkonfigurasi routernya teman-teman. Router di bagian kabel ini kan kita masih merah ya, kita aktifkan bagian router di FA00 yang bagian sini dan FA10 yang di bagian bawah. Nah, kita aktifkan itu, kita masukkan IP-nya ya di sini sama di sini, sama juga yang di sini. FA di sini, FA00 ya sini, FA10 di sini, FA60 di sini. Setiap kabel ya. Nah, di sini juga sama, 192 ini di sini, FA10 di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke settingannya. Untuk memasukkan IP di router, kita masuk ke command line interface ya, CLI ya namanya. Oke, ini would you like to enter initial configuration dialog? Kita pilih no ya. Oke, kita enter lagi. Nah, muncullah router dengan panah ke kanan. Ini rata tandanya routernya belum aktif. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Kita ketik enable seperti ini. Bisa juga kalian singkat jadi EN gitu. Setelah itu kita masuk ke configure-nya gitu. Jadi kita tulis configure terminal, enter. Nah, setelah itu kita masuk ke configure-nya ya, kita untuk mengkonfigurasinya. Baik, ini kabel mana yang ingin kita pilih? Oke, seandainya saya ingin kabel ini ya, jadi kabel ini tuh kita lihat dulu di sini, kita arahin di sini, ternyata nanti muncul tulisannya FA00, FA10 gitu, kita arahkan ke sini. Karena ini belum saya keluarin ya. Nah, di sini saya sudah ingat ya, di sini tuh FA10. Jadi kita tulis interface fast ethernet 1/0 seperti ini, enter. Nah, kalau sudah config strip if, nah berarti sudah benar ya penulisannya ya, kita sudah memilih sini kabel ini. Oke, kita tulis IP address, kita masukkan yang bagian ini ya, yang ini, karena kita mengikuti instruksi yang ada di tulisan di situ, 192.168.1.1. Jangan lupa subnetnya. Ini apa subnet? Nah, ini karena ini adalah kelas C ya, IP kelas C, maka 255.255.255.0. Nanti kalau kelas B 255.255.0.0 seperti itu. Bisa dipelajari lebih lanjut ya tentang subnetting ini. Baik, ini kita enter ya. Setelah enter, baru kita tulis no shutdown. Ini apa artinya? Kita mengaktifkan ya. Kita mengaktifkan
kabelnya yang tadinya merah, kita enter menjadi hijau ya, seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita konfigurasi yang di bagian kanan ini FA00 ya teman-teman. Jadi karena ini kan kita tadi sudah memilih interface 10 ya, kita keluarin dulu exit satu kali. Nah habis itu kita pilih lagi FA00 ya, maaf. Jadi ini kita bisa singkat aja INT FA0/0 udah. Nah setelah itu kita masukin IP addressnya seperti biasa 192.168.10.1 ya. Tetap subnetnya kelas C, jadi 255.255.255.0. Enter, jangan lupa di no shutdown atau bisa disingkat SH. Enter. Baik, ini kenapa belum merah, karena di sini juga belum dikonfigurasi. Baik, ini kita exit ya terlebih dahulu. Udah, berarti di bagian ini dan ini sudah kita konfigurasi. Jadi di bagian ini kita konfigurasi ada 3 ya, bagian sini FA00, FA60 sama FA10. Jadi kita buka ya routernya. Baik, seperti biasa CLI command line ya. Kita pilih no, enter. Kita aktifkan terlebih dahulu ON, ketik configure terminal bisa kita singkat menjadi conft. Nah seperti itu. Setelah itu kita pilih kabel mana yang kita ingin aktifin ya, bagian yang ini ya, biar kita kelihatan ya nanti hijau langsung. Oke, INT FA bagian ini 0/0. Usahakan jangan salah ya ketikannya, kalau salah nanti ada tulisannya di situ gagal. Oke, setelah itu kita masukin IP addressnya. IP address 192.168.10.2 ya, subnetnya sama ya, kelas C. Baik, kita enter ya. Usahakan benar ya IP-nya ya, karena ini berpengaruh nanti ke IP rootnya. Kalau sudah salah, sudah kita mengecek satu-satu dan itu sangat memakan waktu. Jadi ini perlu teliti ya. Jangan lupa kita no SH ya, kita aktifin, enter. Nah ini sudah jadi hijau ya teman-teman. Baik, kita konfigurasi yang di bawah dan di kanan ya. Kita exit dulu. Setelah itu kita pilih INT. Ini interface FA60 ya, FA6/0. Langsung kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.2.1.255.255.255. Nah, sama IP kelas C. Habis itu no SH. Baik, sudah hijau ya. Lanjut yang kanan lagi, exit. Kita lihat ini kabelnya FA10, INT FA1/0. Langsung IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 no SH. Baik, berarti sudah ya, sudah kita konfigurasi yang di kanan juga. FA10 nya kita exit. Baik, setelah itu kita konfigurasi yang di sini. Sama, kita konfigurasi yang di FA00 yang bagian ini sama FA10 di bagian bawah sini. Oke, kita lanjut ya. Sama seperti tadi. Enter, kita aktifkan EN conft INT FA yang kiri ya, FA00 0/0. Oke. IP address 192.168.20.2 ya. Subnetnya sama, semuanya ini kelas C. Jadi 255 3 kali dan 0. Oke. Usahakan benar, jangan sampai salah. Ya, 20.2 ya. Enter dan no SH. Oke, hijau ya. Lanjut,
kita exit dulu, pilih yang bawah int fa 1/0 192 IP address 192.168.3.1.255.255.255 no sh. Baik, sudah selesai ya teman-teman. Untuk pengecekannya kita bisa mengirim router ke komputer. Apakah berhasil? Pilot. Kenapa pilot? Karena di sini kita mengepingnya itu harus lebih dari satu kali. Kalau baru pertama kali gitu tetap gagal. Seperti itu. Nah, successful kan nih. Kita harus berkali-kali. Nah, sukses. Bagian ini juga kita pastikan benar. Ya, kita cek lagi sampai muncul tulisan sukses ya. Kalau sudah berkali-kali gagal, berarti itu konfigurasinya salah teman-teman. Nah, ini sudah benar ya. Maaf, saya hapus dulu biar kelihatan. Ini benar. Nah, udah sukses ya. Usahakan dipastikan ini berjalan dengan lancar, sukses semua. Jangan sampai ada satupun yang gagal. Kita pastikan semuanya harus berhasil. Baik ya, berarti semuanya udah sukses ya. Router ke komputer sudah bisa ya. Tapi kita cek router ke router apakah bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita masih belum mengatur jalur routingnya. Jadi komputer yang di jaringan router 0 ke router 1 itu kenapa gagal? Karena kita belum mengatur IP rootnya. Nah, jadi alurnya ini kita bagian FA10 nya ini ya, ini FA10 sama dengan di FA00 ini dia belum kenal. Jadi kita harus mengenalkan FA10 ini, kenalkan ke sini. Ya, jadi biar apa? Biar kita bisa mengirimkan di jaringan satu ke jaringan kedua sini, router 1. Sama dengan sebaliknya gitu. Kita harus saling mengenalkan. Baik, kita mulai ke router 0 dulu ya. Di router 0 ini kita mengenalkan di FA10 ini ya, kabel ini kita kenalkan dengan di kabel ini teman-teman, kabel 10 yang ini ya. Ini kita kenalkan ke kabel ini. Nah, FA00 nih. Ini kabel apa? Nah, FA60 kita kenalkan dengan FA00 ya. Ini kita kenalkan ke sini. Terus ini kita kenalkan ke sini. Dan ini kita kenalkan ke sini. Ya, jadi ada 3 ya yang kita root ya. Ini kita kenalkan ke sini. Habis itu ini kita kenalkan ke sini. Habis itu ini kita kenalkan ke sini ya. Maaf ya. Jadi kita ulang lagi ya. Ini kita kenalkan ke sini. Habis itu kabel ini kita kenalkan ke sini. Biar bisa ini ya, kita lanjut ya. Habis itu ini kita kenalkan ke kabel ini. Pokoknya jalur untuk jaringan pertama ini tuh titiknya di sini teman-teman. Jadi kita harus mengenalkan dari sumber ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke konfigurasinya ya teman-teman. Ini harus detail ya, jangan sampai salah sedikit pun. Kita exit dulu ya teman-teman. Baik, conft. Oke, lanjut. Kita tulis IP ini ya teman-teman, 192.168.2.0. kita tulis subnetnya berapa, 255.255.255.0. habis itu tujuannya ya, kita menghubungkan ke sini ya, 0/0 ya, 10.1 ya, 192.168.10.1 ya, maaf,
ada yang salah ya, maaf. Ini kita harus tulis dulu ya, IP root ya, seperti ini. IP root 192.168.2.0.255.255.255.0 192.168.10.1. Nah, apa yang salah ini? Oh iya, maaf teman-teman. Jadi kita mengenalkannya itu yang di sini ya, bukan yang ini ya. Yang di sini. Ini berapa nih? Ini ya 10.2 ya teman-teman, 10.2 bukan 10.1. Yang saja ya. IP root 192.168.2.0 ya, yang ini kita cocokkan yang ini ya teman-teman, 255.255.255.0. FA00 nya 192.168.10.2/24. Oh iya ya, maaf teman-teman, karena ini jangan 24 ya, salah. IP root 192.168.2.0.255.2.0.192.168.10.2. Nah iya, karena udah malam ya teman-teman, jadi saya kurang fokus ya. Pokoknya fokus saja dengan apa yang saya kasih tahu di sini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Baik. Ini router bener kan ya? Oke, bener ya. Habis itu ini sudah kita kenalkan ke FA60, kita kenalkan ke FA00. Setelah itu kita kenalkan ke sini, ke FA00. FA10 kenalkan dengan FA00. Baik, jadi IP root 192.168.10 ini berapa? 20.1 ya, 20.1 subnetnya 0 ya. Habis itu 00 itu 10.2 192.168.10.2. Apakah ada yang salah ya? Oh iya, maaf teman-teman, ini harusnya kita tulis itu 2.0 ya, bukan 20.1. Saya kurang fokus. IP root 192.168.20.0 ya, bukan 1. 255.255.255.0 192.168.10.2. Enter. Nah, oke, setelah itu sudah, ini kita kenalkan ke sini, ini kita kenalkan ke sini. Lanjut, ini kita kenalkan ke sini teman-teman, karena jalur ke 1, jadi sini gerbangnya ya. Oke, lanjut. IP root 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.00 ya, 10.2. Nah, nampaknya sudah selesai ya teman-teman. Tetapi ini untuk routing ke router 0 nya. Setelah itu kita yang kedua. Nah, yang kedua ini gimana caranya di jaringan router 0 sama router 2 itu terhubung gitu sama router 1 gitu. Gimana? Jadi kita harus mengenalkan yang namanya kabel di FA10 ini ke jalur ini teman-teman, FA00. Ini sama juga, ini kita kenalkan dengan jalur FA00. Biar apa? Biar ini jalur sini kan sudah sama ya teman-teman. Nah, ini karena kita sudah konfigurasi kabel ini, jadi terhubung teman-teman ke sini, kenal dia gitu ya.
langsung kita buat IP rootnya ya. Kita enable dulu seperti biasa, conf t, langsung IP root ini 192.168.1.0.255.255.255.0. Bis itu ke sini 00 ya. 192.168.10.1. Baik, yang kanan lagi kita masukin, bener kan ya? Ya, baik, yang kanan lagi ya, sama ini 3.0 ini kenalkan dengan yang ini FA00 di sini. IP root 192.168.3.0 255.255.255.0 FA00 nya 192.168.20.2. Enter. Nah, di bagian router 1 cuma 2 ya yang kita hubungkan. Setelah itu yang ketiga ini gimana caranya kita bisa mengenalkan gitu. Bentar teman-teman ya, saya lihat yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi IP yang ada di sini ya, IP di sini FA10 ini kita kenalkan di jalur yang sini teman-teman, jalur untuk ke arah router 2. Router 2. Sama juga ini juga kita arahkan ke sini. Dengan ini juga kita arahkan ke sini. Semuanya kita panggil, kita kenalkan ke sini. Kenalkan. Jadi bisa terhubung gitu teman-teman. Ya, seperti itu ya. Oke ya teman-teman. Langsung saja ya kita masukin ya. Ini memang kita harus pelan-pelan teman-teman. Soalnya harus butuh ketelitian. Kalau salah kita bisa mengulang lagi. Enable conf t IP root, masukin yang ini. Oke, masukin 192.168.1.0 255.255.255.0 ke sini FA10 ya, 20.1 192.168.20.1. Enter. Oke, sudah dapat ya 20.1. Setelah itu ini kita kenalkan dengannya ini ya, kabel ini kita kenalkan lewat sini, IP root 192.168 ini 00 ya, berarti 10.1 10.1 255.255.255.0 192.168 20.1 20.1 ya, ujungnya pasti sama lah teman-teman. Oh iya teman-teman, ini unconsistent karena setiap yang kita mau awalannya itu tetap kita ubah 0 ya. 10 ini teman-teman 1/24 ya, tapi ini kita harus 0. Jadi IP root 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.1. Yang namanya kesalahan ketik itu wajar ya teman-teman, namanya pengisian konfigurasi ya, namanya manual tetap ada namanya kesalahan-kesalahan, tetapi kita harus benar mengulangi lagi sampai benar ya. Oke, ini kita sudah kenalkan ya 10.0 ya, berarti ini 10.0 ke 20.1. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Set ya, ini lagi ya, ini ke sini.
FA60 itu ya, IP root 192.168.2.0 ke sama 192.168.20.1. Baik teman-teman, saya ngecek dulu ya. Set dia 3 ya. Berarti kayaknya udah selesai ya teman-teman dari konfigurasi rootnya ya, router antar router gitu ya. Baik, kita langsung mulai ya teman-teman, kita pengetesannya gitu. Memang kita kalau pertama kali coba itu pasti gagal, jadi harus di ping berkali-kali, setidaknya 2 kali. Nah ini kan violet, tapi kita ping lagi bisa jadi sukses. Nah seperti itu, jadi kita harus lebih dari 1 kali pengepingannya sukses ya. Kita ping dari router 1 ke laptop sukses ya, lagi router 1 ke laptop di router 2 router 0 ya, sukses. Baik, kita pindahkan lagi ya, PC 1 ke laptop sukses. Nah itu teman-teman, jadi fungsinya routing statis ini kita mengisinya manual teman-teman. Kita isinya ketik demi ketik ya. Kalau DHCP kita langsung mengikuti ya di gateway-nya itu ya, angkanya bebas deh di hostingnya itu, di hostnya. Nah mungkin segini aja kali ya videonya teman-teman. Aku harap kalian bisa mengerti dari alur-alurnya routing ini ya. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.